Kemarin dia bercerita gini, karena ada guru yang menyuruh saya untuk membawa HP Bu, mau ada ulangan pakai Google Form. Alasannya dia, oke, coba siapa yang menyuruh kamu membawa HP? Ketua kelas Bu. Ketua kelasnya yang diangkat. Oke, coba panggil ketua kelasnya. Benarkah kamu menyuruh temanmu membawa HP hari ini? Betul Bu. Benar alasannya. Betul Bu. Kenapa kamu menyuruh teman-teman satu kelas membawa HP? Karena ada guru yang meminta untuk membawa HP karena mau ada ulangan pakai Google Form. Bisa kita terima alasannya? Bisa. Kita tidak langsung menghakimi, tapi kita tanya alasannya apa. Validasi tindakan salah. Oke, sudah kamu pastikan bahwa hari ini memang gurunya pengen anak-anak membawa HP karena ada ulangan pakai Google Form? Iya. Dan ternyata iya. Artinya validasi tindakan salah ini sudah terjawab. Anak itu punya alasan kenapa membawa HP. Oke, sekarang yang kedua, kira-kira apa selain itu, selain membawa HP yang kamu lakukan tadi yang perlu kita bicarakan? Naik meja, naik turun meja, ngecas, dia jawab sendiri begitu. Terus kamu punya alasan nggak kenapa kamu melakukan itu? Ya karena saya ingin ngecas, baterai saya habis. Saya ingin ngecas, baterai saya habis. Oke, ngecasnya apa kira-kira harus di situ? Iya, tempatnya hanya di situ. Bisa kita terima nggak kira-kira? Bisa, karena dia dengan alasan dia mau pakai HP-nya untuk ulangan begitu ya. Akhirnya Bapak Ibu, validasi tindakan salah itu sudah terjawab. Bahwa dia punya alasan melakukan kesalahan itu. Dia punya kebutuhan untuk dia cukupi dengan melakukan kesalahan itu. Kita tidak serta-merta membuat menetapkan bahwa dia itu bersalah tanpa sebuah alasan. Itu validasi tindakan salah. Nah, itu yang selama ini kadang lupa kita lakukan. Memvalidasi dia melakukan kesalahan karena apa alasannya itu. Termasuk anak kita datang terlambat. Kita langsung saja pakai hukuman dia datang terlambat. Padahal bisa saja dia punya alasan. Banyak ngobos misalnya. Atau alasan yang sering itu anak-anak itu katanya gini Pak, bapak ibu saya lambat mengantar. Karena bapak ibu saya lambat mengantar, saya sudah siap sejak pagi tapi orang tua saya belum bisa mengantar. Ketika saya tanya keterlambatannya, terus kemana bapak ibu kok terlambat mengantar? Masih menyiapkan jualan di warung, masih bekerja, dan masih banyak alasannya yang kita bisa tolerir karena itu alasan pekerjaan orang tuanya. Nah, itu perlu kita validasi juga Bapak Ibu ketika anak kita datang terlambat masuk ke kelas kita. Jangan serta-merta bahwa itu mereka bisa. Ada juga yang alasannya rumahnya ada yang kerap di sana ya, rumahnya kerap jauh kan ya, nggak dapat mobil sejak pagi nyedatnya. Nggak dapat mobil kadang nyedatnya sejak pagi. Ada kala mobil itu tidak selalu lewat pagi. Nah itu juga perlu kita validasi. Jangan serta-merta kita langsung memberi kesalahan pada mereka. Termasuk mengerjakan PR, Bapak. Mengerjakan PR itu juga pasti ada alasannya dia tidak mengerjakan PR. Kita validasi. Saya dulu seusiamu juga pernah kok nggak mengerjakan PR. Kita panggil. Kita pernah kok saya dulu seusiamu nggak mengerjakan PR. Yang namanya anak kadang rajin, kadang ya ada kalanya keluar malasnya. Nah, tapi kamu pasti punya alasan kan? Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Ternyata alasannya malah bikin saya terenyuh, Mbak. Kan saya kalau ngasih PR kan dari BKS, Pak Joko. Kemarin dosen kasusnya ada ini. Ini anak yang gambarnya ini kasus nggak mengerjakan. Saya panggil, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Pasti kamu punya alasan kan? Kamu kan biasanya rajin. Ini anaknya rajin sekali sebenarnya. 9A. Ini pengurus OSIS juga. Tapi anaknya orang nggak punya. Anaknya orang nggak punya. Iya sih. Loh, perawat terapi. Awalnya biasa saja bukan saya tapi perawat aktif itu. Tak tanya, kenapa sih? Kamu biasanya kan rajin sih. Ini kira ngerjain PR kenapa?
Ada saya yang kesalahan DPR sama BKS ini. Saya nggak punya BKS pun, saya belum bisa beli. Saya bakal berpesmi ketika saya tanya jawab itu. BKS sudah lebih bisa 20.000. Saya sebenarnya pengen langsung berikan, tapi karena saya masih memancing terus yang menjadi permasalahan dia, saya pancing terus. Terus kira-kira apa ya, kamu akan terus bingung. Biasanya bunyi panjang latihannya dari BKS, PR dari BKS. Ya enggak Bu. Nah kira-kira masalah seperti ini kamu bisa memecahkannya bagaimana? Saya tidak memberi solusi, saya memancing solusi dari dia. Itu segitiga institusi Bapak. Saya memancing bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri. Saya pertama sebelum saya bisa beli, saya akan pinjam teman saya dulu saat mengerjakan PR. Oke, jadi itu solusi pertama ya. Kalau kamu belum bisa beli, berarti pinjam BKS temannya untuk mengerjakan sama-sama. Ya. Terus apa ya? Kira-kira pinjam terus. Saya pancing lagi. Kira-kira apa ya pinjam terus? Kalau temannya nanti tiba-tiba Kristianan karena setiap PR kamu pinjam gimana? Saya akan membeli. Tapi nanti saya menabung dulu. Solusi kedua yang dia berikan pada saya akan membeli BKS dulu, tapi saya akan menabung dulu. Saya agak ternyuh, saya tanya, uang sakunya berapa sih setiap 5.000. Nah kira-kira saya pengen nabung piro. Kalau uang sakunya 5.000 untuk bisa dapat 2.000, saya akan nabung 2.000. Terus jajanmu berarti 3.000. Iya. Ini anak yang memang dari ekonomi menengah ke bawah. Berarti kamu akan nabung 2.000 setiap hari. Kira-kira 2.000 setiap hari itu bisa berapa hari sih? Saya memancing gitu lagi. 10 hari. Berarti 10 hari lagi kamu baru bisa beli BKS. Iya Bu. Baik. Itu solusi yang kamu berikan pada saya. Kira-kira kamu bisa melakukannya? Bisa. Dapat solusinya. Itu triangle restitution. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita akan memvalidasi tindakan salahnya, lalu kita pancing dia untuk memberi solusi terhadap apa yang dia lakukan kesalahannya. Kemudian, Bapak Ibu, kita akan masuk ke langkah ketiga. Menanyakan keyakinan, nilai positif, nilai-nilai universal yang dia tinggalkan. Kamu kan sakjane wis rajin, sakjane anak yang rajin. Tapi ternyata hari ini kamu melakukan ini. Kira-kira keyakinan positif apa, nilai-nilai positif apa yang sudah kamu tinggalkan? Kerajinan, rajin. Ya, berarti rajin ini sudah kamu tinggalkan saat ini karena alasan ini. Kira-kira kamu bisa mengembalikan kerajinan kamu setelah ini? Bisa Bu. Setelah ini saya akan kembali rajin. Keyakinan, menanyakan keyakinan yang dia tinggalkan dan nanti dia akan kembali pada keyakinan itu. Karakter yang dia tinggalkan dia akan kembali pada karakter itu. Apalagi yang kamu tinggalkan keyakinannya? Menghormati. Jadi dia bisa jadi menghormati guru. Kok bisa menghormati guru itu kamu tinggalkan? Karena yang ngasih PR guru. Kalau saya tidak mengerjakan PR, berarti saya tidak menghormati diri saya. Berarti keyakinan positif lainnya yang kamu tinggalkan apa? Menghormati. Kira-kira setelah ini bisa nggak kamu kembali ke keyakinan ini? Bisa. Saya akan rajin setelah ini mengerjakan PR meskipun dengan harus pinjam teman ataupun menabung, maka saya akan menjadi orang anak yang menghormati guru saya. Terselesaikan. Selesai masalah ini tanpa anak merasa dihina, tanpa anak merasa sangat bersalah dan terpojok. Tetapi masalah itu terselesaikan dengan pemecahan masalah dari anaknya sendiri. Ini nanti akan saya share videonya. Saya sudah ada video tentang testimoni melaksanakan segitiga restitusi. Nanti saya share videonya di YouTube ya Pak ya. Tentang ini nanti perbincangan saya, langkah-langkahnya ada di semua di situ Bapak Ibu.
melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu, pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dipuji dengan nilai-nilai universal tadi, menghormati, rajin, dan seterusnya. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi kita memancing dia untuk bagaimana mencari solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan, masalah yang dia timbulkan. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan sampai pemecahan masalah yang dia tawarkan itu menjadi tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan masalah yang dia timbulkan. Itu akan nanti tidak menjadi pemecahan masalah, dan kita sebagai guru, sebagai manajer di situ harus tetap mengontrol. Lalu keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dia menyadari kesalahannya, dia ingin memperbaiki, dia tahu bagaimana caranya memperbaiki. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, menanyakan kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki. Kapan kira-kira bisa tunggu? 10 hari lagi. Jadi 10 hari lagi kami sudah bisa mengerjakan PR dengan rajin dan seterusnya. Jadi ini catatan segitiga restitusi. Kira-kira ini agak jelimet atau enggak kita lakukan Bapak Ibu kalau kita menghadapi masalah anak? Ada komen? Silakan. Ya, silakan Mbak. Mbak Iris. Evan dan keras. Sudah berapa serang jantungnya? Sudah belajar lebih baik. Yes, terima kasih Bu. Secara ilmu memang itu sangatlah bagus sekali. Tapi ketika kita menghadapi kenyataan di kelas, anak yang seperti itu bukan 1-2, bahkan setiap hari selalu ada. Jadi mungkin kami pun bersepakat dengan yang dilakukan Bu Nadia tadi. Kita punya komitmen awal. Nah, ketika kesalahan itu tidak fatal, kita cukup tersenyum aja, anak sudah tahu. Tersenyum aja. Lebih ke konsekuensi. Saya lebih suka seperti itu. Ketika dia tahu kita itu apa, kita tersenyum, dia sudah langsung turun. Dan ternyata setelah kita tidak mempermasalahkan terlalu dalam, anak-anak itu sudah mengerti sendiri. Oh, Bu di sini nggak suka kalau saya nggak sopan, karena saya di kelas juga memperlakukan mereka dengan sopan. Saya panggil dengan namanya yang baik, dan juga saya tidak mengolok-olok mereka di kelas. Jadi ketika begitu tahu saya tidak ada di depan, itu sudah ternyata anak-anak itu lebih pintar dari kita untuk mensiasati. Jadi ketika dia tidak ada gurunya, karena kita punya teman banyak Bu, tidak semua guru bisa menerapkan disiplin, konsekuensi, dan ramah anak. Jadi ini keadaan yang terjadi yang hampir di semua sekolah lah. Kecuali punya sistem yang benar-benar kuat, kayak yang di Insan Kamil itu benar-benar pengen saya. Ya benar karakternya terbentuk. Kita kalau yang di sekolah umum rata-rata ada guru yang peduli dan sayang anak-anak dan ramah, ada guru yang langsung menjudge anak-anak seperti itu. Jadi untuk diterapkan kalau hanya 1-2 anak seperti itu akan sangat memudahkan kita. Tetapi ketika banyak anak mungkin lebih pada ke regulasi di sekolah, mungkin lobbynya PSKKS, mungkin ke bapak itu kepala sekolah, bagaimana supaya memperlakukan anak-anak seperti itu. Mungkin saya rasa itu akan lebih terbentuk gitu. Tapi secara ilmu benar-benar ya setuju sekali. Cuma saya tidak mengikuti langkah jelimet itu. Yang saya tahu anak-anak 3. Ya, kan kalau saya menanyakan kamu kenapa, ini kenapa? Apa sapunya ya? Ini kamu itu tentunya nanti saya serahkan ke mereka. Ya mungkin cara bunyi. Berarti BK yang harus belajar. Betul. Sebetulnya untuk BK itu ilmunya sudah seperti ini. Karena pengalaman saya pernah punya 2 anak yang nakal sekali, dan semua guru sudah angkat tangan, dan saya ambil wali kelasnya saya, dan ternyata dia bisa lulus. Saya pendekatannya gini, anak-anak itu sudah
itu memang tidak mau sekolah. Akhirnya anak itu ya saya menyusul saja. Teman-temannya yang saya latih-latih sekarang bagaimanapun juga dia itu temanmu. Kamu tidak mau temanmu tertinggal di kelas. Jadi kalau dia di mana itu bisa disuruh masuk. Tidak mau gimana nggak usah. Pokoknya masuk aja. Ayo masuk. Dengan aja, nggak usah pakai marah-marah. Karena saya pasif di pelajaran dia nggak bakalan bisa bu. Semua pelajaran nol. Gampangnya seperti itu lah. Wes dong, sampean duduk di kelas, duduk manis. Kalau kalian nulis ya nulis, kalian nomor dulu. Yang penting prinsip gini, anak itu mungkin pelajaran dia nggak bisa sama sekali, tapi dia punya nilai menghormati orang lain, dia punya nilai kebersamaan di kelas itu, terus dia bisa lulus. Sudah itu kriteria minimal yang bisa saya ambil. Karena orang tuanya Kalau sudah sudah bisa begitu nanti masuknya ke diferensiasi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Ya, oke. Ada komen lain tentang segitiga restitusi? Silakan Bu. Oke. Bagaimana menurut dengan segitiga restitusi? Kalau menurut saya sangat baik sekali, cuman memang belum bisa saya menerapkan ya. Masih ada keegoan di diri saya sebagai pendidik atau sebagai guru, sebagai orang tua itu masih ada keegoan. Untuk menerapkan hal ini pasti perlu proses pembelajarannya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi tentang validasi tindakan salah. Ya. Tapi dengan menyampaikan bahwa validasi tindakan salah, kita menanyakan ke anak alasannya apa. Ya, dengan cara yang harus bisa menghormati anak. Kemungkinan, adakah kemungkinan validasi tindakan salah ini disalahgunakan oleh anak? Contohnya, contohnya saya tuh terlambat karena orang tua saya repot. Padahal setelah saya konfirmasi ke ini, misal saya sebagai wali kelas ya, saya konfirmasi ke orang tua, memang saya bekerja di pagi hari. Tapi jika anak saya mau, memang saya tidak bisa membangunkan pagi. Jika anak saya sudah siap, saya sudah pasti mau meninggalkan pekerjaan saya. Nah, jadi kan di sini berarti ada juga dari anaknya dan juga dari orang tuanya yang ada miskomunikasi. Nah, bagaimanakah cara menghindari anak melakukan kebohongan, maksudnya di sini tentang validasi tindakan salah? Apakah perlu kita konfirmasi ke pihak-pihak yang disebutkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada kemungkinan begitu terjadi. Ketika kita memvalidasi kesalahan anak, alasannya apa? Ada kemungkinan anak akan berbohong. Iya Pak ya? Ada kemungkinan anak akan berbohong. Kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa bahwa itu berbohong? Kenapa? Ya, silakan. Ya, makasih yang sampaikan Ibu ya, benar. Anak itu sekarang pandai berbohong. Ketika anak itu sangat rokok bersama-sama, ditanya ya, ini kamu merokok? Saya dikasih loh Pak, dikasih. Benar ya. Jadi sama kita berbohong, kemudian kita kan wali kelas, baru dia ngaku sebenarnya yang beli rokok dia. Akhirnya ketika jalan-jalan katanya, tapi saya waktu itu ya belum berdiskusi, buahnya menggunakan feeling aja. Kalau kamu memfitnah ya, itu katakan nanti nakal, tapi kamu fitnah terserah tambahannya. Yang benar gimana? Kamu mau beli sendiri atau justru beli sendiri Pak? Lalu membeli aku, ya seperti itu. Jadi kemungkinan berbohong benar. Nanti tanya validasinya itu ngarang cerita juga bisa. Jadi harus konfirmasi dengan mungkin BK atau yang lain. Seperti itu. Iya. Mengantar sehingga dia terlambat. Berarti kita bisa juga harus tahu orang tua kerja apa, berangkatnya setiap pagi dan berapa dan seterusnya. Sehingga itu juga validasi yang mencari data lain selain alasan anaknya. Jadi kita tidak serta-merta mempercayai dia mengatakan apa alasannya, namun kita menghubungkan dengan data-data background anaknya.
sehingga validasi kita ada pendukungnya. Validasi kita ada pendukungnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Kira-kira segitiga restitusi ini jika jenengan menghadapi masalah yang anaknya tidak banyak, 1, 2, 3 bisa dilakukan nggak? Bisa ya. Baik, terima kasih. Semoga nanti kita semakin baik, semakin bisa menambah wawasan untuk bisa mengatasi masalah-masalah anak kita. Selesai Pak. Bapak Ibu, kita masuk sekarang di refleksi. Kita masuk di refleksi. Sebelum saya akhiri, kita masuk di refleksi. Kira-kira apa yang sudah panjenengan dapatkan hari ini dari saya, materi hari ini dari saya selama 2 jam. Silakan, ada yang ingin menyampaikan tentang refleksi hari ini. Sebelum saya akhiri, apa yang sudah panjenengan dapatkan materi hari ini dari saya selama 2 jam. Silakan, ada yang ingin mewakili? Mbak Siti? Ya. Oke, dari Insan Kanda ya? Oh, bukan, dari SMP Insan Kanda. Anak saya sekolah di sana, kelas 3. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena tadi saya terlambat 1,5 jam, jadi bergabung di akhir-akhir saja. Pemaparan dari Ibu Lilik terkait dengan segitiga restitusi. Nah, insya Allah untuk step-stepnya di segitiga restitusi ini kami guru Nampel itu sudah menerapkan dari menstabilisasi identitas sampai ke menanyakan keyakinan. Tidak salah, insan kami ini merdekanya sudah berbagi. Silakan. Nah, tadi yang dapat saya simpulkan dari sini adalah kita sebagai guru itu tidak sebagai penghukum, bukan sebagai penanda kalau anak itu salah, tetapi kita itu memberi Ananda itu sebagai seorang teman, sebagai seorang pembimbing, dan juga memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk Ananda kita semua. Itu yang saya dapat simpulkan dari pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang tadi mengikuti dari awal yang ingin memberikan kesimpulan dan refleksi? Ya, satu lagi yang dari awal. Oke. Ya, silakan Bu. Ada lagi nggak? Biar bisa Enggak harus bisa, enggak usah gitu. Iya. Oh, maaf. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa menyampaikan sebaik mungkin. Jadi pada hari ini apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan sangat bagus sekali, terutama di SMP Muhammadiyah 1. Mudah-mudahan nanti saya bisa sharing ke teman-teman, terutama juga BK dan kepala sekolah. Kemudian, nanti PPT-nya saya. oh iya, terima kasih. Untuk menghadapi siswa, kita sebagai guru harus mengerti akan 5 kebutuhan dasar anak. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa diterima, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Nah, jika kelima atau bahkan salah satunya, salah 2, salah 3, dan salah berikutnya tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, tidak didapatkan oleh anak, maka mereka akan menjadi siswa-siswa yang saat ini kita labeli dengan nakal. Siswa-siswa yang melanggar aturan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu? Kita sebagai guru harus menjadi manajer untuk anak-anak. Kita memberikan arahan, kita memberikan motivasi, tidak kita sebagai seorang penghukum. Ya. Teman juga bisa, tetapi teman yang ada batasnya. Kita bertindak sebagai manajer, memberikan arahan, memberikan tuntunan, kemudian tidak bersikap menghakimi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, ada satu yang tadi kelewat sebenarnya, yang tadi Mbak Siti Suleka sampaikan tentang penghargaan. Ya, tentang penghargaan. Sebenarnya di materi ini penghargaan
pembelajaran meskipun baik bagi anak-anak disarankan untuk tidak terlalu diberikan kepada anak kita. Kenapa? Karena itu berarti motivasinya muncul karena diberi hadiah, diberi penghargaan. Akhirnya nanti kalau penghargaannya berhenti, tidak bisa memberikan lagi kita, maka dia tidak akan melakukan itu karena apa? Yang harusnya dia inginkan didapatkan itu tidak lagi dia dapatkan. Nah, yang diharapkan oleh kurikulum ini adalah motivasi itu muncul dari diri kita sendiri, dari anak sendiri. Jadi motivasi intrinsik, motivasi internal dari dirinya sendiri berdasarkan keyakinan-keyakinan positif yang dia ingin capai, keyakinan positif, nilai-nilai positif yang dia ingin capai. Tapi bukan berarti bahwa memberi penghargaan itu tidak baik, bukan berarti tidak baik. Tetapi efeknya jangka panjang atau jangka pendek. Jangka pendek oke. Saat itu dia akan aktif, dia akan jangka pendek. Namun bagaimana dengan jangka panjangnya? Nah itu yang mungkin belum dibanding dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri. Dan memang menyadarkan orang lain itu tidak mudah. Menyadarkan anak kita sendiri saja tidak mudah, apalagi menyadarkan anak orang lain. Nah itu tantangan kita sebagai guru dan sebagai orang tua anak-anak di sekolah. Bapak Ibu, waktu saya sudah habis untuk sharing ini. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya kompleks sekali Mbak. Kalau mau diagendakan boleh pertemuan kapan saya sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi yang tidak kalah pentingnya karena itu berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka di kelas. Saya siap untuk sharing itu lain waktu atau gimana? Sekarang sudah jam berapa? Yang ini saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerabat panjenengan dan mengikuti materi yang saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat meskipun sedikit yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pembelajaran diferensiasi